Halo Sobat VIP, kembali lagi bersama saya Ica yang akan menemani kalian pada episode talk show kali ini. Pada talk show kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu mahasiswa berprestasi VIP Undiksa, yaitu Kak Rohmat Ramadan. Selamat siang Kak Rohmat Ramadan. Hai Ica, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Kabar alhamdulillah sih baik-baik aja dan ya sehat aja sih. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kepada Sobat VIP yang menyaksikan talk show pada hari ini. Oke, terima kasih. Hai semuanya teman-teman VIP Undiksa, perkenalin ya, nama saya Rohmat Ramadan, teman-teman bisa manggil aku Rama. Aku adalah mahasiswa dari program studi teknologi pendidikan dan saat ini semester 6 menuju ke 7. Bisa disebut bahwa Kak Rohmat Ramadan ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di VIP Undiksa ya Kak ya? Alhamdulillah begitu. Kemarin di 2020 juga ikut Pilmapres Undiksa dan mewakili FIP juga. Terus di 2021 alhamdulillah juga dipercaya untuk mewakili FIP juga gitu. Kalau boleh tahu pencapaian prestasinya sejauh ini apa saja itu Kak? Untuk pencapaian nggak banyak sih gitu. Ada yang paling terbaru nih Kak, ada gold dari International Inventions di Polandia, itu dapat medali emas. Terus yang terbaru juga ada dari Kopma Unram, itu juara 3 Business Plan dan juga dapat nominasi Best Presentation. Terus juga ada beberapa kali juara esai yang diselenggarakan oleh Unsri, terus ada juga di FBS Undiksa gitu. Wah, ternyata cukup lumayan besar juga ya prestasi Kak Rohmat Ramadan ini karena sudah menjangkau skala internasional ya. Polandia sangat luar biasa ya Kak ya, patut ditiru untuk mahasiswa VIP Undiksa untuk sering-sering ikut lomba yang ada di luar sana. Bukan cuma tingkat Undiksa, nasional, bahkan kita bisa mengikuti yang tingkat internasional. Iya, benar banget sih Ica. Jadi teman-teman VIP Undiksa nih, kalau misalnya teman-teman ada bakat nulis, buat poster, nyanyi, dan lain sebagainya, ikut aja lomba-lomba gitu. Siapa tahu teman-teman berhasil dan bisa mengharumkan nama FIP. Gitu. Betul sekali. Nah, Kak, setelah mengikuti lomba-lomba seperti itu, manfaat dari kakak sendiri itu apa sih Kak yang didapatkan setelah mengikuti lomba-lomba seperti tingkat nasional maupun internasional? Dampaknya apa buat kakak? Untuk manfaatnya banyak sekali ya Ica. Selain Ica bisa dapat pengalaman mengikuti kompetisi, Ica juga dapat relasi. Selain juga relasi, Ica juga dapat pengalaman lebih, kayak misalnya nih, kalau misalnya Ica mau ikut lomba internasional, nah pasti Ica belajar bahasa Inggris dong gitu. Mau nggak mau, waktu Ica nggak bisa baca bahasa Inggris, Ica harus belajar bahasa Inggris gitu. Terus juga selain itu, kalau Ica dapat juara nih, nah itu pasti bakal dipandang bagus sama dosen-dosen di Undiksa gitu. Jadi banyak banget manfaatnya. Gitu. Kalau komisi Kak dapat? Ya, alhamdulillah dapat sih. Iya, lumayan. Kan biasanya kalau perlombaan-perlombaan kayak gitu, hadiahnya lumayan juga ya, jutaan. Nah, terus Kak, kalau boleh tahu nih, kan ada berbagai macam jenis lomba. Nah, kalau dari Kak Rama sendiri, lomba yang sering Kakak geluti itu di bidang apa? Apakah itu di bidang seni, menulis, atau fotografi, dan lain-lain? Kalau jenis lomba, saya sering ikut lomba menulis ya. Iya. Terus juga ada lomba seni kayak lomba desain gitu. Beberapa kali juga ikut lomba poster. Dan terakhir itu dapat finalis saja sih 10 besar di Universitas 11 Maret. Itu sama teman aku juga, ada Selvi Nasofi, semester 6 juga. Terus ya kalau lomba esai udah beberapa kali juara, dan baru-baru ini itu mau menjurus ke dunia bisnis nih gitu. Jadi kan mahasiswa harus pintar bisnis gitu. Dan alhamdulillah menjurus ke sana juga. Gitu. Terus berarti kakak lebih ke bidang menulis ya? Salah satunya esai. Kalau karya tulis ilmiah Kak gimana? Karya tulis ilmiah yang
Nah, salah satu prestasi Kak Rama ini yang saya lihat di sini yaitu sebagai 6 besar startup pembinaan oleh Kementerian Perindustrian tahun 2021. Boleh dijelaskan nggak sih Kak programnya itu seperti apa? Oke, jadi program ini program yang sangat menarik ya bagi mahasiswa maupun umum gitu. Soalnya pesertanya tuh bukan hanya mahasiswa juga gitu, tapi ada dosen, ada praktisi gitu. Bahkan ada beberapa startup yang sudah jalan 3 tahun, 2 tahun begitu. Dan alhamdulillah kami kemarin dapat gitu. Jadi program ini tuh program tahunan dari Kementerian Perindustrian. Nah, program ini tuh kita ngajuin proposal startup kita ke Kementerian Perindustrian yang program kerjanya BDI atau Balai Diklat Industri. Jadi Kementerian Perindustrian ini punya Balai Diklat Industri atau satuan kerja gitu, namanya Balai Diklat Industri. Terus di Balai Diklat Industri itu punya program kerja namanya inkubasi, yaitu mengembangkan startup atau pembinaan startup gitu. Kemarin diikuti oleh 36 startup digital, kebetulan di bidang saya startup digital, dan ya masuklah 6 besar pembinaan gitu. Kalau boleh tahu startup apa yang Kakak kembangkan? Nama startupnya ada? Namanya Rumah Penalaran. Rumah Penalaran itu sebuah startup yang menaungi teman-teman untuk menulis gitu. Jadi kami menjual kelas online yang bisa diikuti oleh teman-teman mahasiswa dan siswa untuk menulis. Baik itu menulis cerpen, puisi, esai, karya tulis, bahkan mungkin skripsi bisa banget gitu. Oh, paham. Jadi semacam platform gitu ya Kak? Iya, semacam platform. Penulisan. Oh iya. Terus kalau yang startup yang Kakak gelutin seperti yang Kakak bilang tadi kan, sudah ada yang punya startup tapi ikut dalam pembinaan itu. Nah, kalau Kakak sendiri nih, apakah masih dalam perintisan atau sudah pernah ada sebelumnya? Kalau dibilang perintisan iya gitu ya, tapi nggak rintis-rintisan banget gitu. Soalnya kami juga udah jalan 1 tahun gitu, walaupun hanya sebatas komunitas gitu, belum startup. Iya. Kami menuju startup hanya kemarin itu saja gitu. Jadi benar-benar rintisan gitu. Oke Kak Rama, nah setelah saya baca-baca juga prestasi dari Kak Rama ini, kan yang menonjol itu esai. Kita semua mau tahu nih tips-tips cara menulis esai yang menarik dan dilirik para juri agar esai kita tuh bisa dibaca. Soalnya kan yang saya tahu semua orang itu bisa menulis esai, tapi tidak semua orang itu bisa menulis esai yang menarik dan inovatif. Nah, mungkin ada nggak sih tips-tips dari Kak Rama gimana cara menulis esai yang menarik? Oke, jadi tips esai menarik ya? Iya. Kalau misalnya Ica mau nulis nih, Ica harus tulis aja dulu gitu. Ya. Masalah menarik enggaknya, ya? Masalah menarik enggaknya ntar aja gitu, jangan dipikirin, yang penting nulis aja dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ica bisa baca-baca judul-judul yang udah pernah dilombain atau udah pernah menang gitu. Kalau nggak ada, Ica bisa juga baca judul PKM AI, artikel ilmiah, ataupun PKM GT. Itu bisa banget, bisa jadi referensi kita nulis gitu. Terus kalau Ica nggak ada nih referensi judul, Ica bisa ngamatin lingkungan sekitar gitu. Apa sih yang harus ditulis gitu. Terus kalau misalnya udah ditulis nih gitu, Ica harus diskusi sama temen atau dosen. Temen itu bisa mengoreksi esai ini kurang gimana sih gitu, atau esai ini kurang apa gitu. Kalau dosen mungkin bisa juga nambahin apa yang harus kamu jabarkan di esai ini gitu, apa yang harus kamu tulis gitu, isu apa yang harus diangkat, itu bisa banget sama dosen gitu. Itu ya mungkin Ica. Kira-kira dari Kak Rama sendiri nih, sejauh ini dengan mengikuti lomba-lomba kan punya motivasi tersendiri. Apakah kakak sendiri ini punya mentor untuk bisa mengembangkan diri sendiri? Kalau dibilang mentor, mungkin iya, tapi aku nggak nyebutnya mentor sih Ica. Soalnya di komunitas kami itu kan ada banyak orang nih gitu. Jadi ketika kita mau ikut lomba, itu kita
diskusi gitu, sering diskusi. Kak, saya mau ikut lomba nih di sini gitu. Bisa bimbing nggak gitu? Dan kebetulan teman-temannya selalu bisa gitu, bisa bimbing gitu. Dan ya bagusnya enak gitu, maksudnya ya situasi seperti itulah yang memang sangat banget untuk bisa mengembangkan karya ilmiah kamu gitu. Kalau motivasi ya karena saya kan anak bidik misi nih gitu. Kan tahu sendiri kan anak bidik misi itu dituntut untuk berprestasi. Nah, itu motivasi terbesar saya gitu. Jadi aku kan udah dapet duit gitu 700.000 per bulan. Masa sih aku nggak berkontribusi apa-apa bagi pemerintah gitu? Ya nggak usah besar-besar deh kontribusinya, berprestasi aja itu udah kontribusi. Jadi ya udah gitu, berprestasi gitu. Itu sih motivasi saya. Sama sih dari kayak saya sendiri, mungkin bukan lebih ke mentor ya Kak, tapi dari setidaknya orang yang dijadikan acuan. Misalnya saya mau mengikuti lomba, kira-kira ini bagus nggak idenya, bagus nggak, gitu. Setidaknya ada orang yang menjadi tempat kita berdiskusi gitu, mengenai ide-ide yang akan kita lakukan ini udah bener nggak arahnya, seperti itu. Nah terus dari Kak Rama sendiri nih, motivasinya untuk terus motivasinya Kak Rama ini untuk terus ikut lomba-lomba agar bisa berprestasi itu apa aja Kak, selain karena saya ini mahasiswa bidik misi nih, nah apa itu Kak? Oke. Selain motivasi saya karena saya masih bidik misi, itu pertama orang tua ya. Orang tua itu pasti gitu. Karena kan saya anak bungsu dan orang tua juga kerja untuk saya gitu. Kalau saya nggak berprestasi ya buat dari apa orang tua? Udah dibina nggak Kak sama orang tua sendiri? Kayak gimana? Ikut ini. Iya, pasti bilang gitu. Dan kalau misalnya ini kita juara gitu, ngabarin ke orang tua senang, itu tuh sebuah kesuksesan yang wow gitu loh bagi kita gitu. Karena ya Tuhan, aku di usia kayak gini udah bisa bikin orang tua senang gitu. Bikin orang tua senang itu nggak harus kamu jadi orang sukses, tapi kamu bisa ngasih kabar baik ke orang tua, itu pasti orang tua udah senang. Itu motivasi selain bidik misi tadi ya. Yang ketiga juga CV gitu. Kalau kita sering ikut kegiatan nih gitu, baik itu lomba, pengabdian, project dan lain sebagainya, itu kan pasti bisa mempercantik CV gitu. Investasi CV. Iya gitu. Terus nanti bisa dilirik oleh perusahaan atau tempat yang ingin kita lamar gitu. Jadi tidak perlu dipertimbangkan lagi karena calonnya sendiri sudah sangat berprestasi. Iya, gitu. Nah selanjutnya nih, dari Kak Rama sendiri kan yang saya dengar tadi kakak juara salah satu lomba bisnis plan. Nah kakak sendiri kan mahasiswa teknologi pendidikan, di mana tidak ada unsur tentang bisnis sama sekali, bahkan sulitlah dikatakan tidak untuk mempelajari itu. Nah kira-kira dari Kak Ram, kok bisa sih Kak ikut lomba seperti itu terus juara? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan di TP nggak ada bisnis, nggak benar ya. Gitu. Soalnya di kurikulum kita kan ada mata kuliah entrepreneur atau enggak kewirausahaan gitu. Walaupun ilmunya sedikit banget gitu. Nah, bagaimana sih aku kok bisa terjun ke dunia bisnis gitu? Sebenarnya dari teman sih gitu. Karena ada ikut komunitas, ikut kegiatan dan lain sebagainya. Kenal deh teman-teman yang emang udah terjun ke dunia bisnis tuh udah lama banget gitu. Dan akhirnya diajaklah ikut salah satu kegiatan bisnis plan juga gitu. Join, apply proposal ke sana, belum dapet gitu awalnya. Terus akhirnya nyoba sama yang lain, udah dapet gitu. Jadi kita ini kan mahasiswa, gunain kesempatan kita untuk nyari relasi. Kalau di jurusan kamu tidak mempelajari bisnis, tidak mempelajari kedokteran atau kesehatan, cari teman yang emang mempelajari hal tersebut gitu. Kayak saya misalnya ingin pelajari bisnis, cari teman yang emang latar belakangnya bisnis gitu. Dan alhamdulillah ketemu sama teman yang emang seperti itu gitu Ica.
Jadi cari relasi untuk berkolaborasi Kak ya? Iya, cari relasi untuk berkolaborasi, dan relasi itu penting banget. Kita tahu sendiri kan di sini Kak Rama ini sudah berapa kali menang lomba. Nah, coba kita tanya nih ya, Kak Rama, pernah nggak sih gagal dalam mengikuti lomba itu? Pernah nggak sih merasa down? Pernah banget dong ya, nggak cuma sekali tapi berkali-kali gitu. Dan itu terjadi di 2019, sampai sekarang pun juga bisa gitu. Karena saya start untuk ikut event lomba itu 2019 saat semester 3 ya, semester 3 itu. Lalu sampai sekarang juga masih gagal gitu. Enggak saya apply lomba langsung menang tuh enggak gitu. Pasti gagal gitu. Dan nggak apa-apa gagal gitu. Saya juga sering merasa down gitu ketika gagal. Aduh, ini kok gagal terus sih, apa jangan-jangan karyaku jelek gitu. Ternyata ya emang belum rezekinya aja gitu, dan emang kamu harus meningkatkan karya kamu gitu. Ya terus diperbaiki, ikut lomba gagal diperbaiki, ikut lomba gagal diperbaiki, kesempatan lolos, dan ya udah ternyata gitu. Berarti gagal itu bukan suatu hal yang salah. Iya gitu. Jadi gagal tuh proses untuk menuju kamu berhasil gitu. Kalau nggak ada gagal ya kamu nggak akan bisa mempelajari kesalahan gitu. Guru saya pernah bilang seperti ini Kak, setiap orang itu punya jatah kegagalannya sendiri. Misalnya nih Ica punya jatah, udah ditentuin jatah kegagalannya misalnya ada 30. Nah Kak Rama misalnya dia punya jatah kegagalan 50. Tapi kalau nggak dihabiskan satu persatu itu nggak bakal mencapai titik pecahnya sendiri. Nggak bakal habis jatah gagalnya. Gitu. Misalnya udah kegagalan ke-25 nih, terus tiba-tiba saya berhenti. Nah padahal sisa 5 lagi untuk melangkah mencapai sesuatu keberhasilan kesuksesan itu. Gitu. Itu emang bener banget sih Ica gitu. Jadi teman-teman nih ya, kalau misalnya malu atau nggak berani untuk mencoba, coba-coba aja gitu. Kita nggak tahu jatah gagal kita sampai kapan gitu. Siapa tahu besok jadwal gagal kita tuh habis, tapi teman-teman berhenti, ayo gimana itu? Nah, sayang sekali. Sayang sekali gitu. Tapi bukan berarti kita ikut-ikut aja terus tapi tidak melakukan evaluasi diri. Itu kan gitu. Sesuatu yang percuma kan ya kan. Kadang pendapat orang itu memang perlu penting untuk kita dengarkan. Misalnya bagaimana nih dengan karya saya yang ini, ada kekurangan nggak? Oh ternyata ada kekurangan ini. Nah nanti di lomba selanjutnya bisa kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu kita lakukan. Nah seperti itu ya Kak ya. Iya. Dari Kak Rama sendiri nih, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa FIP untuk terus semangat berprestasi, ikut lomba-lomba baik itu dari dalam Undiksa sendiri, nasional maupun internasional Kak? Oke, untuk kesan ya, saya rasa teman-teman FIP ini banyak sekali yang berprestasi gitu. Bahkan kemarin 2 proposal PHP 2D itu dari FIP lolos didanai, itu keren banget gitu. Terus juga ada PKM juga didanai dari FIP, itu banyak banget gitu. Itu keren banget. Terus juga ada beberapa dari FIP yang sudah juara sampai nasional, dari seni dan juga dari penulisan juga ada gitu. Jadi itu suatu hal yang luar biasa. Dan pesan saya, teman-teman yang udah juara atau sudah berhasil, jangan berhenti gitu. Jangan puas hanya mendapatkan juara 1 atau juara 3 atau juara berapa gitu. Jangan puas gitu. Pokoknya perbanyak juara gitu. Karena bagi saya juara itu tuh bukan sebuah kesuksesan yang luar biasa gitu, tapi hanya segelintir kecil gitu. Kesuksesan yang luar biasa adalah saat ketika ide kamu itu bisa terrealisasi gitu. Berguna bagi masyarakat. Iya, berguna gitu. Kalau teman-teman dari seni gitu ya, bisa merancang koreografi tarian dan dipromosikan, itu wow, lebih bagus, lebih keren gitu. Jadi ketika teman-teman juara, jangan berhenti gitu. Dan ketika teman-teman gagal, jangan berhenti juga gitu. Jangan malu, jangan ngedown, jangan besok aku nggak ikut lagi lah gitu, jangan. Baik Kak Rama,
terima kasih atas kesempatannya hari ini. Pengalaman yang cukup menarik nih dari Kak Rama. Ada banyak sekali prestasi-prestasi yang telah dia capai. Mungkin bisa motivasi tersendiri untuk mahasiswa VIP yang menonton episode kali ini. Nah, Sobat VIP, bisa kita saksikan tadi salah satu mahasiswa berprestasi ya Kak Rahmat Ramadan dengan berbagai prestasinya, baik itu nasional, internasional, maupun dalam Undiksa itu sendiri. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rama yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada program VIP Talk Show kali ini. Terima kasih Kak. Sama-sama Ica. Nah, Sobat VIP, Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri selalu memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan bakatnya mulai baik itu dari yang sudah ada sejak dulu yang bisa dikembangkan di Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri. Mau lihat mahasiswa-mahasiswa berprestasi di VIP Undiksa, saksikan VIP Talk Show selanjutnya. Terima kasih.